Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Nizam. Kita melanjutkan sinau buku yang kemarin ya. Kemarin itu mukadimah mengenai buku Semua Bisa Jadi Pengusaha karya Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Kenapa buku ini saya bahas? Karena dulu buku ini memang menginspirasi saya ketika saya memang waktu itu terpuruk banyak ada hutang gitu ya, tidak terlalu banyak tapi ada hutang seperti itu. Nah, kita masuk di bab 1 ya. Bab 1 ini memberikan sebuah fondasi awal sebelum kita melangkah maju untuk memulai usaha. Apa saja ya yang harus kita persiapkan, saya akan bahas di video berikut ini. Ya, jadi untuk bab 1 ini benar-benar kita itu tidak dibenturkan pada modal berapa, usahanya apa, terus seperti apa, tempatnya di mana dan sebagainya. Tidak, ternyata bab 1 ini adalah dasar fondasi untuk kita memulai sebuah usaha, yakni kekuatan langit ya. Bab 1 berisikan luruskan niat, visi dan misi pengusaha, modal doa, penuhi seruan Allah, kelengkapan doa, the art of doa, doakan yang lain, amal soleh, doa orang tua, senjata bernama keluarga. Nah, kalau kita lihat itu adalah usaha-usaha yang mungkin selama ini tidak kita pikirkan ya. Kalau kita mulai usaha biasanya kan modalnya berapa ya, kita cari tempatnya di mana ya yang strategis. Ternyata tidak. Pertama sekali materi ini yakni diawali dengan luruskan niat, seperti itu. Sebenarnya ini hanya ini ya, sekedar wawasan saja, bahwasannya kaya itu tidak selalu identik dengan pengusaha. Seorang karyawan, seorang pegawai negeri ataupun yang lain itu sebenarnya bisa kaya dengan versi mereka masing-masing. Nah, maka ketika diri kita ingin bebas waktu, ingin bebas keterikatan, ya mungkin salah satunya adalah pengusaha. Dan pintu rizki, dari 10 pintu rizki 9 itu dibagikan kepada pedagang dan satunya itu dibagikan pada pegawai negeri, karyawan dan sebagainya. Nah, maka kita juga lihat Umar adalah khalifah yang kaya. Beliau pernah membeli sumur ya dari seseorang untuk sumur itu diberdayakan untuk kemaslahatan umat. Maka untuk membeli sumur sendiri itu kita harus harus mampu finansial, harus terbebas dari finansial itu sendiri gitu. Karena kita masih merasa kurang, maka kita kadang itu masih sulit untuk bersedekah. Nah, kembali ke buku ini, yang pertama itu adalah luruskan niat. Ya, kembali ke cerita awal itu tadi, bahwa niat itu penting sekali ya. Kita ingin jadi pengusaha biar bermanfaat untuk sekeliling kita. Kita ingin jadi pengusaha agar bisa merekrut tetangga, anak sekolahan yang memang butuh tambahan penghasilan. Itu adalah salah satu niat kecil yang memang itu pernah saya gemakan di diri saya, seperti itu. Saya seorang guru honorer yang memang ingin bebas gitu ya. Jadi saya memang tidak mau terikat begitu banyak waktu di sekolah karena memang saya ingin mengurus keluarga. Jadi saya tetap usaha di rumah. Pada bab 1 ini ada salah satu surah yang memang menjadi pondasi gitu ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah, aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala permintaanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, pada ayat ini ditekankan ya, pada buku ini ditekankan bahwa mintalah gitu ya. Mintalah kepada Allah gitu.
ya. Ustadz Yusuf Mansur memang selalu mengembangkan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu ya. Jadi misalkan kita ingin sepeda, di buku ini diceritakan kita disuruh untuk apa ya namanya, riyadhah gitu ya, riyadhah 40 hari. Misalkan kita ingin sepeda, sholat nih, sholat hajat mungkin ya. Nah, setelah itu kita disuruh lihat-lihat sepeda ke dealer gitu ya. Oh, ada Honda Beat yang kita inginkan, harganya 15 juta. Setelah dari sana kita cocok, kita harganya cocok karena kita pengen gitu ya. Kita pulang lagi, sholat lagi, kita bilang, ya Allah, saya sudah lihat motor keinginan saya, gimana nih gitu ya. Terus setelah sholat kita doa itu tadi, maka di situ ada proses riyadhah berapa hari, 40 hari. Misalkan kita doa, terus kita sholat tahajud, kita sholat duha, terus kita khususkan memang hajat kita pengen sepeda motor. Kenapa ya? Karena kita pengen mengantarkan anak sekolah dengan baik gitu ya, pengen menjemput anak-anak dengan baik, mengantarkan orang tua dengan baik, dengan nyaman, seperti itu. Selama 40 hari itu ya, maka kejadiannya tidak ujuk-ujuk ada sepeda datang gitu, enggak ya. Mungkin ada wasilah lain, pekerjaan yang datang, rezeki yang datang, yang menuju pada hajat kita itu. Karena itu memang yang saya alami, itu yang memang didahulukan oleh guru saya. Tadi saya disuruh untuk amalan 40 hari, misalnya hajatnya apa, ya wis kita fokus riyadhah ke situ. Jadi jatuhnya tidak terlalu pada ambisius seperti itu, tidak menghalalkan segala cara. Nah, buku ini juga kita diingatkan pada surat Waqiah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Itulah ya. Jadi kadang kita itu ketika ada masalah, ketika ada hajat, larinya kemana? Ke hutang-hutangan, ke bank dan sebagainya. Bahwasannya Allah ini dekat gitu ya. Jadi memang saya bilang buku ini cukup menginspirasi, karena memang dulu memang saya hanya mengandalkan dunia. Ketika saya mohon ampun, taubat, sudah pasrah, itu jalan keluar datang. Ada tawaran ini, ada tawaran kerja, ada tawaran talk show dan sebagainya. Itu bisa melunasi hutang saya, dan saya sampai bisa dapat reward umrah gitu ya, gratis. Nah, cukup sekian. Kita akan lanjut di bab 2 ya. Bab 2 adalah prinsip pengusaha, seperti itu. Masih berhubungan dengan prinsip dasar ya, sebelum ke modal dan sebagainya. Itu saja, semoga mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.